Si. Halo, ketemu lagi dengan saya Teguh SLK. Banyak banget yang nanya ke saya, gimana caranya jadi pendekar tanjakan atau biar kita bisa menaklukkan tanjakan. Nah, kalau kalian itu pingin seperti Boy 23, Herjuno ataupun Dagir, itu butuh proses yang sangat panjang dan lama, tidak bisa instan. Tapi pada dasarnya saya akan berikan beberapa faktor yang bisa buat kamu menjadi tukang nanjak yang cukup bisa disegani oleh orang-orang di kalangan terabas. Kamu bisa bersaing dengan Herjuno dan lain sebagainya. Oke. Faktor yang pertama adalah faktor motor. Jadi faktor ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita dalam menaklukkan sebuah tanjakan. Faktor motor itu ada beberapa poin seperti mesin yang mumpuni, suspensi yang layak untuk menaklukkan tanjakan, dan ban yang bagus. Tiga hal ini sangat berkaitan. Tidak hanya mesin yang bagus saja, mesin yang kuat saja, mesin yang powernya tinggi atau torsinya besar, tapi suspensi dan ban itu juga mempunyai nilai 30%, 30% masing-masing. Sehingga jika motornya bagus, suspensi dan bannya nggak bagus pun pasti akan susah untuk menaklukkan tanjakan. Faktor yang kedua adalah faktor skill. Untuk skill sendiri sudah saya bagikan tips-tipsnya gimana skill, meningkatkan skill di saat kita terabas. Silahkan dilihat lagi di video-video saya sebelumnya. Jadi faktor skill ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Skill kita harus kita asah terus. Kita harus mempunyai standar minimal skill yang harus kita miliki agar kita bisa menaklukkan sebuah tanjakan. Karena sebuah tanjakan itu boleh dikatakan grade tertinggi bagi off-roader untuk di dalam terabas gitu ya. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor fisik. Jadi kalau kalian pingin jadi jawara tanjakan, fisik kalian harus bagus. Terutama satu, kekuatan otot kaki. Jadi otot kaki ini sangat berpengaruh ketika kita menaklukkan tanjakan, karena kita akan melakukan ayunan-ayunan dan controlling motor menggunakan kaki kita. Yang kedua adalah kekuatan otot punggung. Saat kita nanjak, kita membutuhkan otot punggung yang kuat untuk menahan tubuh kita dan menahan motor kita sehingga kita bisa mengendalikan motor dengan sempurna. Yang ketiga adalah otot bahu. Kalau kalian lihat para jawara tanjakan, pasti mereka mempunyai otot bahu yang kuat. Dan yang keempat, otot lengan. Otot lengan pun seperti otot bahu sangat berpengaruh. Coba kalian perhatikan, para jawara-jawara itu pasti memiliki otot bahu dan otot lengan yang kuat. Walaupun mungkin secara postur mereka tidak berotot semua, misalnya dadanya juga biasa, tapi biasanya bahu dan lengannya pasti berotot. Itu jika kalian ingin menaklukkan tanjakan, itu syarat kekuatan fisiknya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah Lalu yang keempat adalah faktor jenis tanjakan. Tanjakan itu ada berbagai macam, mulai dari yang mudah, medium, hard, dan super hard. Untuk menjadi
pendekar tanjakan atau penakluk tanjakan super hard, kelas super hard seperti halnya Boy 23, Herjuno dan Dakir, kalian harus melewati tanjakan yang mudah dulu, yang medium dulu, dan yang hard dulu. Kalau di video ini, tanjakan ini adalah tanjakan kelas medium hard. Jadi kenapa saya bilang medium hard? Karena sebenarnya cukup mudah, tapi karena ini tanjakan itu bawahnya itu batu, jadi nggak kelihatan di rumputnya, ketutupan rumput. Sebenarnya bawahnya itu ada batu-batunya, sehingga medium hard. Medium cenderung ke hard, itu seperti itu. Lalu yang kelima adalah faktor pengalaman atau jam terbang. Kalian melihat YouTube ataupun belajar melalui apapun, jika tidak praktek langsung akan percuma, karena pengalaman menjadi hal yang sangat utama. Jam terbang menjadi hal yang sangat utama saat kita ingin menjadi penakluk tanjakan. Dengan pengalaman atau jam terbang yang tinggi, maka tubuh kita, otot kita akan bergerak secara otomatis. Kita nggak mikir lagi. Jadi otak kita sudah nggak mikir lagi, tapi otot kita itu sudah melakukan secara otomatis. Tuh, jam terbang sangat penting. Seperti halnya pilot, ya kan? Kalau mau bawa pesawat yang besar, jam terbangnya harus tinggi. Begitu juga dengan jawara tanjakan. Kalau kamu ingin semakin menguasai tanjakan yang super hard, maka kamu harus menambah pengalaman dan jam terbang. Yang keenam adalah faktor X. Faktor X ini adalah faktor luck atau faktor keberuntungan. Bisa saja kamu sudah ahli tapi tidak beruntung, maka akan gagal. Bisa saja kamu belum ahli tapi kamu beruntung mendapatkan line yang tepat, atau mendapatkan line yang tepat, jalur yang tepat saat nanjak, maka kamu ada kemungkinan untuk berhasil. Makanya di sini saya sebut faktor X. Oke, yang tadi itu adalah faktor-faktor penunjang kamu untuk menjadi jawara tanjakan. Salam satu jalur.